Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani satu laga tandang dan satu pertandingan kendang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar batal diperkuat satu bintang idaman mereka. Dilansir dari laman Aleagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marine Jackolis sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, meski Marine Jackolis memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Socheros. Sebagai informasi, Marine Jackolis merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia. Berarti Jackolis harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marine Jackolis baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Socheros. Secara statistik, Marine Jackolis merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marine Jackolis jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marine Jackolis di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya. Dua media asing memberikan ramalan yang sangat jauh meleset tentang hasil laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua media asing tersebut memberikan ramalan beserta data-data yang memungkinkan bahwa Indonesia tak akan bisa menang atas Arab Saudi. Dari segi rekor pertemuan, timnas Indonesia sangat jauh di bawah tim berjuluk Elang Hijau tersebut. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi wajar saja setiap pertandingan tim Garuda selalu menjadi perhatian Asia dan dunia. Termasuk pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi, yang menjadi sorotan utama media Asia, hingga memberikan prediksi skor atas hasil pertandingan. Dengan sangat percaya diri media Asia itu memberikan prediksi bahwa Arab Saudi akan mengalahkan timnas Indonesia. Simak ulasan di bawah ini. Tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dalam laga ini lewat 2 golnya yang bersarang ke gawang Arab Saudi. Kemenangan fantastis ini juga membuat timnas Indonesia naik peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat media asing malu. Media pertama yang memberikan ramalan ke timnas Indonesia adalah media yang berasal dari India. Menurutnya, Indonesia tak akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Hal ini berbekal rekor pertemuan kedua negara. Arab Saudi sangat unggul dalam sejarah pertandingan ini, mengklaim 11 kemenangan dan 2 kali seri dari 13 pertemuan terakhir antara kedua negara, ditulis media asal India, Sportskida. Tak hanya itu, media olahraga India itu juga menyoroti bahwa Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara kalah 3 kali dan meraih 4 hasil imbang sejak awal Juni. Berbekal data itu, media tersebut meyakini bahwa Arab Saudi dapat mempecundangi Indonesia di kandang. Pasukan Hervé Renard sesumbar memiliki skuad yang lebih unggul di atas kertas dan kami mendukung mereka untuk pulang membawa 3 poin di Stadion Gelora Bung Karno. Kami memprediksi 0-2 Arab Saudi, tulis analisis Sportskida. Sementara itu, media asal Inggris memberikan prediksi hasil pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi.
Menurut Sportsmall, meskipun tim tamu mengalami kesulitan beberapa pertandingan terakhir, termasuk gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir, tuan rumah timnas Indonesia belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di grup C, sehingga kami yakin Arab Saudi akan memenangkan pertandingan ini. Kami memprediksi Indonesia 0-1 Arab Saudi, ditulis analisis Sportsmall. Salah satu media Belanda ikut menyoroti peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia setelah sukses mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga hari Selasa, 19 November 2024, lalu, Timnas Indonesia berhasil menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut, Timnas Indonesia menang lewat gol yang dicetak Marcelino Ferdinand menit 32 dan 57. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia naik ke urutan 3 klasemen grup C kualifikasi dengan torehan 6 poin. Skuad Garuda hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan kemarin juga jadi rekor baru buat Timnas Indonesia yang untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi di laga resmi. Sukses mengalahkan Arab Saudi, membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin FIFA yang cukup banyak. Menurut perhitungan dari football-ranking.com, disebutkan bahwa Timnas Indonesia mendapat tambahan pukul 16.23 poin. Sehingga total poin yang didapat Timnas Indonesia setelah FIFA Matchday bulan November ini adalah 1,13510. Jumlah tersebut membuat Timnas Indonesia melejit 5 peringkat dan kini bertengger di posisi 125 FIFA. Lonjakan peringkat FIFA Timnas Indonesia tersebut langsung mendapat sorotan sejumlah media, termasuk dari media lokal Belanda. Dilansir dari postingan Instagram @soccernews__nl, terpantau Timnas Indonesia mendapat pujian serta ulasan positif dari media tersebut. Menurutnya, Timnas Indonesia melakukan pekerjaan yang baik hingga bisa naik 5 peringkat di urutan FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia setelah menghadapi Arab Saudi akan melanjutkan perjuangan di kompetisi Piala AFF 2024 yang mulai bergulir bulan Desember nanti. Tergabung di grup B, Timnas Indonesia yang mayoritas menggunakan skuad U20 dan para pemain Liga 1, akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Media Australia menyebut Sochros, julukan Timnas Australia, telah hancur hingga mendapat tekanan jelang melawan Timnas Indonesia. Sochros kali ini akan menjamu skuad Garuda dalam pertandingan leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan digelar pada 20 Maret 2025. Sebelumnya, Australia telah dikejutkan oleh Timnas Indonesia pada pertemuan leg pertama dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Jelang pertemuan kedua melawan Timnas Indonesia tahun depan, Australia yang notabene salah satu negara terkuat Asia mendapatkan sorotan tajam dari media lokal. Sorotan tersebut menghampiri Sochros setelah mereka gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain pada 19 November 2024 lalu. Ketika Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, Australia justru ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain setelah sebelumnya sempat memimpin. Semuanya dimulai dengan baik ketika Kusini Yengi mencetak gol cepat dengan hanya 38 detik atau gol tercepat yang dicetak Australia sejak 2013. Namun mereka di-comeback oleh Bahrain 1-2 sebelum Yengi menjadi pahlawan dengan gol keduanya di menit ke-95 untuk mencuri 1 poin bagi Australia. Hasil itu membuat salah satu media Australia, Courier Mail memberikan kritikan terhadap Sochros yang tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Pasukan Tony Popovic itu juga dinilai kurang klinis dalam memaksimalkan peluang untuk mencetak gol dan sebaliknya harus kebobolan 2 gol. Karena itu, media Australia tersebut mengklaim Sochros asuhan Tony Popovic berada di posisi ujung tanduk dan berpotensi gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Meski pada laga berikutnya, Australia masih akan menjamu Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 dan 5 hari berselang melawat ke markas Cina. Tim Sochros hancur berantakan dalam situasi yang membuat kualifikasi Piala Dunia mereka berada di ujung tanduk, bunyi pernyataan media Australia, Courier Mail dalam artikelnya. Tim Tony Popovic menyia-nyiakan peluang yang tak terhitung jumlahnya sebelum kegilaan selama 2 menit mengguncang tim Australia dalam pertandingan grup tahap ketiga mereka melawan Bahrain di Rifa, ditambahnya. Jumlah poin tersebut sebenarnya cukup untuk membuat Australia berada di posisi kedua grup C, tetapi mereka hanya unggul 1 poin atas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Australia juga masih memiliki selisih poin yang sangat jauh dengan pemuncak klasemen, Jepang yang unggul dengan 16 poin. Karena itu, Australia berpotensi digeser oleh tim-tim di bawahnya termasuk Timnas Indonesia yang tak disangka mampu bersaing dengan ketat. Sementara itu, Popovic dalam wawancara pasca pertandingannya usai menyaksikan timnya berubah dari posisi dominan menjadi terpojok itu mengaku emosi dan mendapatkan tekanan.
Setelah Australia mendapatkan kritikan dan tekanan dari media lokal, bukan tidak mungkin hal itu bisa mempengaruhi mental para pemain mereka. Timnas Indonesia berhasil mencukur Arab Saudi dengan skor 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2024, Selasa, 19 November 2024. Media Arab Saudi mengabarkan, ex-pelatih yang dipecat oleh skuad Green Falcon bereaksi atas hasil pertandingan itu. Yakni Roberto Mancini, memberikan komentarnya atas dua pertandingan awal Arab Saudi setelah kepergiannya. Terkhusus laga kedua Arab Saudi yang kalah dari Timnas Indonesia. Singkat cerita, Roberto Mancini dipecat oleh Arab Saudi karena diklaim tidak membawa The Falcon pada performa terbaiknya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemecatannya mencuat atas hasil melawan Timnas Indonesia, yang sebelumnya, anak-anak asuhnya ditahan imbang di kandang sendiri. Sementara, saat tak bersama dirinya, Arab Saudi malah harus menerpa kekalahan dari pertemuan kedua dari skuad asuhan Shin Tae-yong. Yang digadang-dagang pelatih baru Arab Saudi, Hervé Renard, diakini akan membawa Arab Saudi lebih baik. Hervé Renard dikontrak untuk kali kedua oleh Arab Saudi. Pada kontrak pertamanya, Hervé Renard berhasil membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2022. Namun, dalam dua laga pertama yang dipimpinnya, Arab Saudi belum mendapat kemenangan. Sebelum ditumbangkan Timnas Indonesia, Arab Saudi dipaksa berbagi poin dengan Australia. Melansir media Arab Saudi Sport 360, statement Roberto Mancini disebut sebagai ucapan provokator untuk menyulut api emosi supporter Timnas Arab Saudi. Ditulis oleh media itu, Roberto Mancini memberikan tanda like pada postingan akun Timnas Arab Saudi yang menginformasikan hasil laga melawan Timnas Indonesia. Pelatih asal Italia itu memberi tanda like pada postingan akun Timnas Saudi di situs jejaring sosial Instagram. Mancini mengagumi kekalahan Arab Saudi, tulis Sport 360, dilansir Jumat, 22 November 2024. Media tersebut menilai, dengan like yang diberikan, menunjukkan Roberto Mancini mengagumi kekalahan Arab Saudi dari Timnas Indonesia. Penampilan impresif Timnas Indonesia yang sukses mengalahkan Arab Saudi, terus mendapat pujian termasuk taktik jenius milik pelatih Shin Tae-yong. Dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 hari Selasa, 19 November 2024, lalu, Timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dengan taklukan Arab Saudi. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, 2 gol dari Marcelino Ferdinand jadi kunci keberhasilan skuad Garuda raih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi kali ini. Selain jadi kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, hasil kemarin juga membuat Timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi. Tak heran jika penampilan impresif Timnas Indonesia tersebut mendapat banyak sorotan, termasuk salah satu pemain asal Spanyol, Roger Bonet Badia. Dalam cuitan di media sosial resminya, bek berusia 29 tahun tersebut memuji taktik jenius yang dipakai Shin Tae-yong untuk meladeni perlawanan Arab Saudi. Menurutnya, keputusan Shin Tae-yong yang mengorbankan satu pemain di lini depan untuk meningkatkan daya bertahan, sukses membuat Garuda menghentikan serangan tim tamu. Timnas Indonesia bertahan dengan formasi 5-4-1 saat melawan Jepang, tetapi hari ini beralih ke formasi 5-3-2 saat melawan Arab Saudi, tulis Roger Bonet. Shin Tae-yong mengorbankan satu pemain untuk bertahan lebih dalam guna menambah pemain lain yang lebih tinggi di lapangan untuk transisi menyerang. Itu berhasil dengan baik, tambah pemain yang musim ini memperkuat PSIS Semarang tersebut. Indonesia defended in A541 formation against Japan but switched to A532 setup today against Saudi Arabia. Sebagai informasi, dalam laga menghadapi Arab Saudi kemarin pelatih Shin Tae-yong memang memaksimalkan peran gelandang dan pemain bertahan untuk melakukan fast break. Mengandalkan umpan akurat dari Tom Haye dan kecepatan Kelvin Verdong, beberapa kali Timnas Indonesia berhasil menembus pertahanan Arab Saudi lewat skema serangan balik. Meski jumlah tembakan dan ball possession Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, namun dari segi shoot on target alias tembakan ke mengarah ke gawang, skuad Garuda unggul jauh ketimbang The Green Falcons. Ini menandakan bahwa serangan Timnas Indonesia jauh lebih berbahaya dan mengancam ketimbang Arab Saudi. Sementara itu, setelah laga menghadapi Arab Saudi, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali ke klub masing-masing dan menanti matchday ke-7 bulan Maret tahun depan. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan bertemu dengan Australia di pertandingan tandang pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 saat berhadapan dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Tambahan 3 poin membuat Indonesia sementara naik di posisi ketiga klasemen.
Di sisi lain, laga Australia melawan Bahrain berakhir dengan skor imbang 2-2 yang membuat jarak mereka dengan Sochros hanya 1 poin. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dan posisi ketiga dan 4 melaju ke babak selanjutnya. Jurnalis media global asal Amerika, ESPN, Gabriel Tan, memberikan tanggapannya terkait kondisi timnas Indonesia. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi momentum besar bagi skuad Garuda. Hasil ini akan membuat mereka datang dengan kepercayaan diri saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Terlepas dari kekalahan atas Jepang, ya Indonesia jadi tim paling mengesankan, adalah jawaban yang paling mudah. Terlebih lagi setelah kemenangan luar biasa pada hari Selasa atas Arab Saudi, kata Gabriel dilansir dari laman ESPN. Performa Indonesia sebenarnya cukup baik sebagai perwakilan dari ASEAN. Mereka sukses menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain sebelum akhirnya tumbang dari Cina dan Jepang. Kekalahan dari Bahrain juga cukup kontroversial karena sebelum itu, mereka layak mendapatkan banyak pujian, kata Gabriel. Namun meraih hasil imbang melawan tim yang lebih hebat bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lakukan, imbuh Gabriel. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, selalu ada kemungkinan untuk membuat frustasi para pemain, meskipun mereka merasa tidak beruntung, Gabriel menegaskan. Karena tidak dapat meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain, dengan seluruh negara menangis karena tambahan waktu yang diberikan setelah menit ke-90, yang membuka jalan bagi gol penyeimbang dari Bahrain, dilanjut Gabriel. Gabriel menambahkan, ini menjadi alarm bagi tim lain bahwa skuad Garuda bisa jadi ancaman nyata. Namun, mereka harus hati-hati karena lawan di babak kualifikasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena memiliki ranking FIFA lebih baik. Tidak mungkin bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana. Dan mereka boleh bermimpi, namun dengan tetap berhati-hati. Mereka baru berada di awal perjalanan ini. Jadi mungkin saja 2026 akan menjadi siklus Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka, ditutup Gabriel. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyatakan timnya kini bersiap menghadapi Jepang dan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Ia menyebut dua pertandingan ini sebagai laga sulit. Bahrain harus puas bermain imbang 2-2 lawan Australia. Hasil imbang tersebut membuat Bahrain kini tertahan di peringkat kelima. Meski demikian, Bahrain masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia dan bisa menentukan nasib mereka di tangan sendiri. Syaratnya, mereka harus memetik hasil bagus di 4 laga tersisa. 2 laga Bahrain di bulan Maret adalah laga tandang lawan Jepang dan timnas Indonesia. Talajik menyadari bahwa laga lawan Jepang dan timnas Indonesia bakal jadi laga yang sangat sulit. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Setiap laga jadi laga yang sulit, duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, ujar Talajik dalam video konferensi pers yang diunggah oleh akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahrain gagal memetik poin penuh setelah kebobolan di menit ke-6 injury time babak kedua oleh Kusiniengi. Talajik menyatakan timnya bakal terus bekerja keras mengejar mimpi tampil di Piala Dunia. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Kami akan bertarung demi negara ini. Kami akan berusaha, bekerja keras, dan bersiap dengan baik, ungkap Talajik. Bahrain menjalani sisa 4 laga dengan kondisi cukup berat. Pasalnya, mereka hanya punya 1 laga kandang yaitu melawan Arab Saudi. Sedangkan sisa 1 laga lainnya di bulan Juni adalah tandang ke markas Cina. Timnas Indonesia berhasil meroket di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Skuad Garuda memerlukan kemenangan pada saat menjamu The Green Falcons di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mereka hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 5 laga dan terbenam di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan terhadap Shin Tae-yong membuncah menjelang laga ini, dan sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan starting lineup terbaiknya. STY tampaknya bisa bernapas lega dengan penampilan timnas Indonesia di babak pertama dengan Marcelino Ferdinand berhasil membawa mereka unggul pada menit ke-32. Sang gelandang serang Oxford United menyelesaikan sebuah serangan balik cepat dan skor 1-0 mengakhiri paruh pertama. Di babak kedua, timnas Indonesia kembali berhasil memaksimalkan peluang serangan balik cepat pada menit ke-57. Kerja sama Marcelino dan Kelvin Verdong berbuah peluang emas, dan sang wonderkid kembali membubuhkan namanya di papan skor. Timnas Indonesia pun berhasil mempertahankan skor 2-0 atas Arab Saudi dan itu sangat berguna untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda memiliki 6 poin dari 6 laga, menanjak ke urutan ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tim asuhan Shin Tae-yong memiliki raihan poin yang sama dengan Australia, Cina, dan Arab Saudi. Hanya Australia yang memiliki selisih gol lebih baik, yaitu +1, selagi timnas Indonesia memiliki selisih gol -3. Arab Saudi juga punya -3 namun skuad Garuda unggul dalam hal head-to-head, sedangkan Cina turun ke urutan kelima dengan selisih gol jauh -10. Jadi sejarah pertama kalinya timnas Indonesia menang atas timnas Arab Saudi. Hasil ini sekaligus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0. Kedua gol itu disarankan oleh Marcelino Ferdinand. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi di semua laga kompetitif. Menurut data Transfermarkt, kedua tim sudah bersua sebanyak 14 kali termasuk malam ini. Arab Saudi menang 11 kali dan hanya 2 kali imbang. Indonesia cuma bisa menang 1 kali tetapi kemenangan itu sangat krusial untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 6. Anak asuh Shin Tae-yong unggul dalam hal produktivitas gol dari Arab Saudi. Indonesia memiliki selisih gol 3 tetapi dengan rincian 6 gol dan 9 kemasukan. Sedangkan, Arab Saudi juga punya selisih gol -3 tetapi mencetak hanya 3 gol dan kebobolan 6. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di matchday 7. Laga itu baru berlangsung 20 Maret 2025 di kandang lawan. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar sangat panas bagi pelatih, tak terkecuali Shin Tae-yong. Dua pelatih sudah menjadi korbannya, yakni Graham Arnold dan Roberto Mancini. Arnold terpaksa melepaskan kursi pelatih timnas Australia pada 20 September 2024 setelah kalah kandang 0-1 dari Bahrain dan ditahan Indonesia 0-0 di Jakarta. Fans Australia tak bisa menerima start buruk itu dan Arnold menyadarinya. Pelatih berusia 61 tahun itu kemudian digantikan Tony Popovic. Dalam sentuhan pertamanya, Popovic berhasil membawa Australia menang 3-1 atas Cina, menahan tuan rumah Jepang 1-1, dan bermain 0-0 dengan Arab Saudi. Hasil-hasil itu menempatkan Australia ke posisi kedua klasemen grup C dengan 6 poin. Sebulan setelah Arnold mundur, giliran Roberto Mancini yang dihantam badai. Tekanan terhadap pelatih asal Italia itu sebetulnya sudah muncul sejak bermain kandang 1-1 versus timnas Indonesia dalam laga pembuka grup C. Walau kemudian membawa pulang kemenangan 1-2 dari kandang Cina, Mancini tetap terancam. Ketika kalah 0-2 dari Jepang di kandang sendiri, ancaman itu makin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi setelah ditahan Bahrain 0-0 di depan para pendukung sendiri di Jeddah. Pada 24 Oktober 2024, panasnya kursi pelatih timnas Arab Saudi memaksa Mancini untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic juga sudah sempat digoyang sangat kencang buntut 3 kekalahan beruntun dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Untunglah, untuk sementara goyangan itu reda setelah Cina menekuk timnas Indonesia 2-1. Apalagi kemudian menang 1-0 di kandang Bahrain pada 14 November lalu. Tekanan kini jatuh ke Dragan Talajik, pelatih timnas Bahrain. Talajik mengemis kepada fans timnas untuk tetap percaya kepada timnas dan berjanji segera bangkit. Yang terbaru, Shin Tae-yong merasakannya di timnas Indonesia. Setelah skuad Garuda kalah 0-4 dari Jepang pada 15 November lalu, desakan agar pelatih asal Korea Selatan itu mundur mulai menggema lewat tagar Esteot. Timnas Indonesia kini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Tim nasional Indonesia babak belur dihajar Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda tepatnya kalah dengan skor 0-4. Awalnya timnas Indonesia dapat bermain baik di awal babak pertama. Namun, Jepang akhirnya berhasil mengeluarkan permainan terbaiknya dan mencetak 2 gol di babak pertama lewat Justin Hubner dan Takumi Minamino. Lalu 2 gol lagi tercipta di babak kedua gara-gara gol Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Dengan kekalahan itu, timnas Indonesia kian terpuruk di dasar klasemen grup C ya. Garuda menempati peringkat ke-6 dengan 3 poin dari 3 imbang dan 2 kekalahan.
Sementara Jepang mantap di peringkat pertama dengan 13 poin, hasil dari 4 kemenangan dan 1 imbang. Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka, dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru, julukan Timnas Jepang. Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, Timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan 2 peluang di babak pertama. Salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmangon berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga.